Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-26. Demikian dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang kekasih, kita dapat lihat dengan teks ini mengatakan boleh saja marah. Silakan marah, tetapi perhatikanlah bagaimana kita marah. Bukan menjadi marahnya, tapi caranya mengungkapkan rasa marah tersebut. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita menghadapi kemarahan? Itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Yesus juga marah terhadap banyak orang oleh karena perlakuan mereka di sekitaran bait suci. Yesus marah karena orang banyak telah memanfaatkan bait suci hanya untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan rumah ibadah dan orang yang beribadah. Jadi mereka hanya fungsi menguntungkan diri atau vested interest pribadinya, saudara-saudara. Oleh karena itulah Tuhan marah. Karena orang banyak menyalahgunakan makna bait Allah itu sendiri. Kemarahan yang tak terkendali harus dibuang jauh. Sangat merugikan diri kita sendiri. Jika kita menjadi marah dengan tidak terkendali, ini akan mengakibatkan buruk bagi dirinya. Jiwanya tertekan, membangun kebencian, membangun stres, terlebih akan membangun pergaulan yang buruk. Tentu tidak ada orang yang suka bergaul dengan seorang pemarah. Hal itu tidak membuat kita nyaman. Seorang pemarah juga tidak merasakan bahagianya hidup ini. Dalam kemarahan yang tak terkendali, kita tidak mungkin mengingat akan Allah. Ada orang katakan salah satu tanda-tanda kedewasaan adalah mengendalikan amarah. Bagaimana kita untuk mengkontrol amarah agar tidak jatuh ke dalam keberdosaan? Pertama, berdoalah. Dengan berdoa kita memberikan ruang ketenangan dalam kejiwaan kita. Dengan ketenangan tersebutlah maka kita marah bukan didasari dengan kebencian dan dendam. Kedua, menguasai diri, bukan menonjolkan emosi. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketiga, hindari kekerasan, baik verbal dan non-verbal. Jangan melampiaskan kemarahan dengan kekerasan, tetapi tetaplah bersikap baik. Lemah lembut dengan kata-kata kasih. Dalam kitab Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Keempat, tundalah kemarahanmu. Dengan menunda kemarahanmu akan memudahkan engkau menguasai dirimu, membangun ketenangan dan kedamaian dirimu, sehingga tidak harus dengan marah mengubah orang lain. Namun harus kita ingat, dengan kemarahan itu kita dapat menyebabkan persekutuan kita terputus. Marah boleh, tapi jangan berdosa. Amarahmu selesaikan hari ini, karena esok kita tidak tahu apakah kita marah atau tidak. Salam sejahtera. Amin.